Tapi kita nggak berdua aja, kita punya tim dan juga kelompok yang bakal menguatin dari kelompok 5. Ada Felika, ada Rani, dan juga ada Ryan. Oke, di sini ada latar belakang. Kami mungkin latar belakang kalau misalnya kelompok sama agak banyak, tapi di sini akan kita jabarin aja sebagai poin-poin. Yang pertama, Bimbel merupakan lembaga pendidikan informal yang diakui oleh negara. Kedua, Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membuat kebijakan baru di mana kebijakan tersebut menghapus adanya UN dan TKA. Ketiga, perubahan kebijakan setelah kurikulum tersebut memiliki tujuan, salah satunya adalah menghapus adanya Bimbel. Keempat, mencari tahu strategi bertahan yang Bimbel terapkan yang berkaitan akan perubahan kebijakan tersebut. Intinya dalam penelitian ini kami membahas jadi ada strategi perubahan, ada perubahan dalam kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga kita cari tahu nih strategi apa yang digunakan bimbingan belajar biar dia tetap bertahan dari adanya perubahan kebijakan ini. Next. Oke, selanjutnya ada rumus masalah. Nah, rumus masalahnya adalah pertama, apa yang menjadi kendala bimbingan belajar dari adanya perubahan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, strategi apa yang diterapkan oleh bimbingan belajar yang untuk menarik minat para siswa untuk mengikuti bimbingan belajar tersebut. Dan yang ketiga, apakah strategi tersebut efektif digunakan untuk mengatasi kendala yang dialami. Nah, tujuan penelitian kami adalah satu, untuk mengetahui kendala yang dialami bimbingan belajar dari adanya perubahan kebijakan tersebut. Yang kedua, mengetahui strategi yang bimbingan belajar digunakan untuk tetap menarik para siswa untuk mengikuti bimbingan belajar tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dari strategi yang tadi dipilih dalam menghadapi kendala-kendala tetap masalah yang dialami. Nah, manfaat penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana bimbel atau bimbingan belajar mengatasi kendala-kendala yang dialami, memaparkan strategi yang bimbel gunakan dengan berbagai ide inovatif, mempromosikan bimbel dan memberi informasi mengenai cara kerja maupun sistem kerja dari lembaga bimbingan belajar. Oke, di sini ada kajian pustaka. Sebetulnya kajian pustaka di kita itu hampir makan 20 halaman, tapi ini kami jabarkan satu-satu aja ya. Bakalan masuk ke dalam judul penelitian kami itu strategi itu pasti suatu rencana dari suatu tujuan. Bimbingan belajar, lembaga pendidikan informal yang memiliki tujuan tertentu. Sistem adalah kumpulan ide, metode maupun cara kerja yang telah terbentuk menjadi suatu kesatuan. Seleksi adalah proses pemilihan seseorang atau kelompok yang memenuhi syarat tertentu. Sekolah menengah adalah jenjang pendidikan dasar setelah sekolah dasar, dan perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah sekolah menengah. Nah, metode penelitian yang kami gunakan adalah pertama, untuk tempat penelitian sendiri kita ada 3 tempat. Yang pertama adalah bimbel Nurvigi atau NF, lalu ada Salemba Group atau SG, dan ada Ganesha Operasi atau GO. Dan waktu penelitian sendiri kita mulai dari bulan Februari sampai Juni 2023. Subjek objek penelitiannya adalah kami mengambil objek penelitian bimbingan belajar dan lebih fokus dalam membahas bagaimana strategi yang mereka terapkan, dan serta kami mewawancarai staf, manajer maupun pemilik dari bimbel itu sendiri. Nah, untuk teknik pengumpulan data kami menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk pengambilan sampel kami menggunakan proses sampling dan global sampling. Untuk pengolahan data kami menggunakan triangulasi metode dan dilengkapi dengan analisis sumber, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau data kesimpulan. Oke, sebelum tambah, belum. Oke, kalau misalnya ini tambahan, kalau misalnya untuk pengolahan data kita fokusnya untuk memakai triangulasi sumber sama triangulasi metode. Tapi kalau misalnya untuk analisis dalam penelitian kami untuk fokus dalam reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan. Next. Oke, dari hasil penelitian yang kami dapatkan adalah bimbingan belajar tidak mengalami kendala yang serius dan menghadapi ada pergantian kebijakan. Bimbingan belajar menganggap bahwa dengan adanya kendala tersebut merupakan tantangan bagi mereka untuk dapat lebih berinovatif dan mengembangkan program layanan yang mereka miliki. Strategi yang bimbingan belajar terapkan juga memiliki banyak sekali inovasi agar dapat menarik para siswa untuk mengikuti bimbingan tersebut. Ini hasil penelitian juga, misalnya bimbingan belajar yang selalu menyediakan sesi konseling pelajaran, menyediakan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses kapanpun, memberikan modul latihan yang dapat dikerjakan, dan lain sebagainya. Itu baru dalam bagian program belajar ditawarkan. Bimbingan belajar juga mempromosikan usahanya di banyak sekolah dengan menjadi sponsor maupun memberikan promo-promo khusus dan mengunjung sekolah satu. Banyak juga bimbel yang menggunakan media sosial sebagai akses promosi mereka. Oke, ini mungkin hasil penelitian secara latar belakangnya, tapi kita lanjut untuk hasil penelitian sebenarnya. Pertama, untuk menjawab rumusan masalah pertama, apa saja yang menjadi kendala bimbingan belajar dari adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Bimbingan belajar itu dalam hasil penelitian kami, bimbingan belajar memang memiliki kendala-kendala yang mungkin terjadi. Misalnya kayak menarik minat mahasiswa karena misalnya ada perubahan kebijakan dari kurikulum, terus
untuk mencari siswa dan juga meraih siswanya. Kedua, tapi bimbingan belajar ini tidak menjadikan kendala-kendala tersebut menjadi sebuah penghambat bagi mereka untuk menjalani usahanya di bidang pendidikan informal. Karena mengapa? Karena dari bimbingan belajar ini mereka bisa mendapatkan sebuah tantangan. Dari tantangan ini mereka dapat membuat inovasi-inovasi yang lebih baik lagi untuk dapat mengembangkan usahanya di bidang bimbingan belajar sendiri. Sehingga hal tersebut tidak membuat bimbingan belajar itu merasa kalau misalnya ada perubahan kebijakan nih yang diterapkan oleh pemerintah itu sebuah kendala dan itu menghambat mereka untuk menjalankan usahanya di bidang pendidikan informal. Yang kedua, strategi apa yang bimbingan belajar gunakan dalam menarik minat para siswa untuk mengikuti bimbingan belajar? Oke, untuk strateginya dari 3 bimbingan belajar ini punya strategi yang berbeda. Kayak misal NF ini punya dua metode belajar yang berbeda. Pertama, dia offline, kita bisa les, misal ngambil hari, terus dia juga ada les online sendiri yang ada di aplikasi sekolah namanya. Kalau misal SG sendiri kita SG-nya menawarkan untuk bimbingan offline secara full dan ada namanya klinik mentor. Sebetulnya dalam bimbingan belajar itu 3 bimbingan belajar yakni adalah BO, SG dan juga NF itu punya promosi dan juga program belajar yang sama sebetulnya. Kayak misalnya ada sesi konseling, sesi untuk tes minat bakat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di GO sendiri nih, kita kalau misalnya di GO itu punya kelas yang berbeda dalam hasil penelitian kami. Kayak misalnya dia membedakan antara kelas-kelasnya ya kan. Itu kayak misalnya ada kelas MDK, kelas IPA maupun IPS. Tapi kalau misalnya di SD atau mungkin di NF sendiri, dia menggabungkan satunya jadi satu kelas, yakni adalah program sebelum merdeka. Sehingga hal tersebut itu mungkin ada perbedaan dari strategi-strategi yang diterapkan. Kalau misal kayak mungkin kesulitan dalam preferensi soal dan cari untuk soal-soal yang mungkin modul itu kembali lagi ke bimbingan belajar. Karena bimbingan belajar itu ngaku kalau misalnya mereka udah punya tim manajemen yang khusus, tim manajemen untuk menjawab soal-soal dan mencari referensi soal yang mungkin sesuai dengan hal tersebut. Terus kita juga udah mungkin kayak ngomong sama pemilik SG, kebetulan kita ada meneliti dan juga langsung ngomong bicara dengan pemilik SG, ini ada Bapak Aceh. Bapak Aceh mengatakan kalau misalnya hal-hal tersebut tuh bukan menghambat, justru dari hal tersebut tuh kita bisa bimbingan belajar tuh harus lebih inovasi lagi buat kembangin hal-halnya. Lanjut, apakah strategi tersebut efektif digunakan dalam mengatasi kendala yang dialami? Tentunya ini adalah balance dan preference sendiri. Karena mungkin bimbingan belajar tuh punya target sama tujuan khusus yang berbeda. Kayak misalnya target khusus bimbingan belajar A atau mungkin NF kita sebut aja itu kayak misalnya begini. Atau mungkin bimbingan belajar BO punya begini. Sehingga strategi tersebut itu mungkin kalau misalnya strategi digunakan di bimbingan belajar A itu metodenya dapat mengatasi kendala, belum tentu strategi yang digunakan di bimbingan belajar B itu juga mengatasi kendala. Sehingga itu kembali lagi dalam bimbingan belajar itu strateginya apa sih digunakan. Oke, lanjut. Dan kita masuk pada saluran kesimpulan. Nah, saluran adalah bimbingan belajar harus memiliki strategi yang kuat dalam menghadapi perubahan kebijakan yang ada pada saat ini di masa yang akan datang. Nah, untuk kesimpulan sendiri adalah strategi yang Bimbel gunakan dalam menghadapi perubahan kebijakan sudah efektif diterapkan dan dijalankan untuk tetap bertahan di tengah perubahan yang ada. Bimbel terus berkreasi serta berinovasi dan terus berkembang dalam mengembangkan ide serta program layanan yang ditawarkan agar tetap menarik para siswa untuk mengikuti Bimbel. Oke, mungkin tambahan juga kalau misalnya saran dari kami itu bimbingan belajar harusnya menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Tapi kalau misal bimbingan belajar sendiri untuk terus-menerus buat ngikutin kebijakan pemerintah itu menurut saya terlalu monoton karena mungkin harus bakal ada bantuan-bantuan loncatan yang bakalan dialami sama Bimbel sendiri ke depannya. Mungkin kesimpulannya adalah Bimbel ini bakal ngikutin terus adanya perubahan kebijakan yang dialami pemerintah. Kalau misalnya pemerintah bilang A, menghapus kebijakan A, mungkin Menteri Pendidikan ganti dan lain sebagainya, mungkin Bimbel itu bakal ngikutin sehingga yang namanya pendidikan informal di Indonesia itu bakal terus berkembang kalau misalnya Bimbel ini bakal terus ngikutin kebijakan-kebijakan. Makanya mungkin sertifikasi atau mungkin diskriminatif akan fasilitas pendidikan bakal terus ada kalau misalnya Bimbel itu ngikutin dan juga lebih ke bakal berjuang untuk terus ada di Indonesia ini. Lanjut. Nah, di sini ada dokumentasi yang di sini ada Rika wawancara di SG. Dan ini ada rekan kita Radhi dan Rika yang wawancara SG. Dan di sini ini adalah di NF ya, Nur Fikri, ada Rika dan Vivi, dan ini ada di GO, ada saya sendiri dan kebetulan kalau GO sama NF itu ada di lokasi sama dan ruko yang cuma beda satu ruko doang, ada di Cibubur. Kalau misalnya di Saleh Bagus sendiri kita ngambil di akses umum. Kalian nggak ada? Sahabat waktu itu lain nggak? Oke, sekian presentasi kami. Kami sangat terbuka akan saran, kritik dan juga
mungkin kesimpulan dari yang ada di sini. Jelas kok. Menanya kan dari hasil penelitian kalian kira-kira efektivitas sama efisiensi dari bimbingan belajar ini kira-kira seberapa besar sih untuk bertahan ke depannya? Kalau misal SD menjawab pertanyaan dari Okta, kalau misalnya efisiensi dari bertahan bimbingan belajar itu sebetulnya ada relatif. Kalau misalnya nanti kebijakannya mungkin pemerintah atau mungkin kan Menteri Pendidikan tuh bakal ganti seiring dengan bergantian presiden, pasti itu bakal kebijakannya juga berubah. Kalau misalnya mungkin ada benar-benar perubahan kebijakan yang besar-besaran dari Menteri Pendidikan, itu bakal bisa aja menghapus adanya bimbel. Tapi kalau misalnya selama bimbel ini masih dibutuhkan, kalau misalnya selama kita pikirannya masih kita bakal susah nih, bakal ngejar-ngejarin